berarti gue mau ikut-ikutan ngesip peran ya, bukan. Gue lebih menjaga nama baik Aisar di sini, oke? Gue lebih menjaga nama baik Aisar di sini. Gue nggak mau nanti. Dalam hal ini saya tidak melanggar nadar yang telah saya ucapkan karena prasyarat tidak terpenuhi. Begitu juga ucapan Aisar. Saya akan datang ke rumah Fuji jika saya mencapai 2 juta subscriber di tahun 2024. Ini nadar. Nadar apa? Nadar muqayyad. Nadar yang dikaitkan dengan sebuah kondisi atau prasyarat. Nah, pada tahun 2024, Aisar belum mencapai 2 juta subscriber YouTube-nya. Maka secara otomatis nadar itu batal. Karena kondisinya tidak dari seorang pemuda untuk datang ke rumah seorang gadis. Pentingnya bagi rakyat Indonesia ini apa? Waras kah? Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisar Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait dimana ketika saat momen Aisar Khalid live bersama Uska teman menggunakan nih topi warna pink. Ada apa nih topinya ini warna pink? Punya saya coklat teman semuanya ya. Oke. Yang jadi sorotan di sini Aisar lagi tantrum katanya. Marah, ngamuk kah? Ada apa? Oke, yang saya dengar itu 2 juta subscriber. Ada apa ini? Apakah itu yang 2 juta subscriber dia tuh janjinya mau ke rumah Hayang? Apakah itu? Oke teman semuanya ya. Oke, dan selanjutnya ada Kak Nanas lagi teman yang mengomentari terkait ya seputar Aisar lah pastinya teman semuanya ya. Dan juga ada Pak Gilang Cempaka yang akan mengomentari Aisar dan juga Puji pastinya. Luar biasa Pak Gilang, gimana kabarnya Pak Gilang nih? Oke, nah untuk teman semuanya para fan Aisar Khalid ya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Kalau hijab, betul. So itulah bergabung dia sudah. Okey, aku mau tengok satu soalan lah. Ini bukan soalan secara personal tetapi ini soalan secara general. Okey. Ni apa yang aku lihat lah Oscar. Okey, Bos. Kenapa? Ini bukan soal pasal diri aku, tetapi ini soal secara general Yes, semua orang lah. Yes. Kenapa dekat Indonesia ni Oscar? Diorang memang suka betul dengan orang percintaan. Ini soalan bukan personal tapi ini soalan general. Kenapa Sebab dia beda sama Malaysia dia beda. Kalau Malaysia dia tak sangat. Malaysia macam relax. Betul. Sebab kadang-kadang kamu kan belum nikah atau apa dia relax. Dia tak terlalu boleh lah kuat juga tapi tak terlalu. Kalau Indonesia betul-betul suka ya Allah macam tu. Kenapa? sebab dia orang masih vibe dia macam mengayomi benda-benda macam tu, macam nonton filem. Jadi terbawa suasana untuk real, faham tak bos? Masih layan filem-filem cinta, faham tak? Jadi ketika bertemu di dunia nyata, so fan dia akan mencoba untuk bagi dia jadi apa kemauan dia, faham tak? Kenapa bila satu benda tu kalau tak jadi ke apa dia macam ya Allah tak boleh kenapa? Sebab terlalu ekspektasi, terlalu obses terlalu obses. Itu salah sebenarnya sekarang. Betul. Ini secara personal cakap, secara general. Betul. Bukan kita diri kita Bukan dari aku. Jadi, aku okey je. Cuma bila aku tengok kat Indonesia ni dia kadang-kadang dia terlalu obses dengan satu benda tu sampai dia sanggup untuk mati-matian tau. Betul. Tapi itulah, bukan nak salahkan apa, cuma kamu harus tahu, kita harus tahu yang contohlah kalau benda ni terjadi luar daripada ekspektasi manusia atau apa, ini bukan dekat diri saya tapi secara general. Tiba-tiba satu benda tu tiba-tiba membuatkan benda tu tak jadi dan kamu betul-betul macam sakit hati dekat dia apa semua. Benda ni mengganggu orang punya emotional, personal. Kadang-kadang disebabkan mulut-mulut manusia ni, seseorang ni boleh sampai hilang daripada bumi. Betul. Boleh bunuh diri. Contohlah kita berdua bos, dia adu segala macam. Jadi kita jadi macam bos tak macam dah macam ni kan. Padahal bos tak ada macam tu, faham tak? Betul. Disebabkan mulut orang ni, seseorang ni boleh hancur. Betul. Ini yang aku banyak lihat dekat negara Indonesia sekarang. Mungkin bukan aku nak salahkan Indonesia, tapi mungkin kerana rakyat dia pertama terlalu ramai. So
mental orang yang bagus ramai, yang tak bagus pun lagi ramai. Betul. Kerana orang terlalu ramai, so ada orang yang bagus, orang tak bagus pun ramai. So bila tak bagus ramai, tetapi rakyat dia ramai. So ibarat tak bagus kan, tak bagus dia orang 50 juta orang. So 50 juta orang ni kalau masuk dalam social media, ibarat satu negara Malaysia kan tau. Betul. Dia 1,000 orang yang bagus, kalau satu orang ni masuk sini yang tak bagus, akan hancur semua. Itu ibarat dia. So benda-benda macam ni apa yang aku lihat lah. Cuma mentaliti orang semua berbeza-beza. Saya tak boleh nak salahkan juga. Betul. Mungkin banyak orang-orang tua, ada orang yang muda juga. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang-orang yang ni apa aku lihat dia bukan secara personal, ni aku cakap general. Indonesia ni orang-orang yang tua main phone, main TikTok, gila-gila weh. Kalau Malaysia tak ada. Cuma aku tak boleh nak cakapkan tak salah. Cuma jangan terlalu memaksa-maksa manusia sampai boleh mengganggu emosi dia. Ini bukan secara, aku pernah lalui dan aku pernah lalui banyak kali benda ni. Kerana aku kuat, aku boleh hidup lagi. Tetapi berapa ramai orang yang dah tak kuat yang boleh sampai dah pergi mampus lah. Betul? Betul. Ini yang terjadi sekarang. So kita harus hormat, harus respect orang, dan sampai jangan terlalu, kalau benda tu menjadi luar daripada ekspektasi kamu, jangan merugikan kamu orang sampai lain. oh ya Allah, aku tak bisa lagi, kau memang anjing, kau memang apa, kau memang jahat, tolong. Benda ni memang sampai tahap macam tu sekarang. Betul. Sedangkan Jadi, itu benda yang tak bagus. Betul, guys. itu merugikan belah pihak mana-mana guys sebenarnya. Merugikan belah pihak mana-mana. Sebenarnya kalau kita nak fikir secara logika simple je. Aku suka Aisyah sebab dia boleh ni apa segala macam. Sukalah dengan apa yang ni. Berarti kalau dia contoh ada bercinta, tu bonusnya dia. Faham tak bos? Betul tak? Betul. Logik lah. Betul. Kalau dia bercinta, berarti bonusnya yang kita dapat. Kayak gitu. Itulah contoh lah Ustaz. Ini bukan, aku nak cakap ni bukan pasal personal Ya betul. Contoh lah, kalau satu hari nanti kalau aku berjumpa dengan dia atau apa kan, Ya. aku okey Ustaz. Tapi untuk macam pasal untuk soal berkawan ke, aku okey Ustaz. Tetapi kadang-kadang sampai satu masa macam benda ni tak boleh jadi sebabkan orang dah terlalu obses. Orang dah terlalu Padahal berharap. sikit lagi nak terjadi kadang-kadang benda-benda ni dah pecah segala macam. So Betul. sampai macam benda ni boleh mengganggu mental. So mungkin benda ni tidak akan terjadi. Jadi guys, aku bukan mau bilang apa, cuma be respect, hargailah Setiap orang. Contoh macam saya, hargailah setiap konten-konten saya, apa yang saya buat. Konten-konten saya bukan semua konten-konten taruh HP, joget. Bukan guys. Konten-konten saya banyak bermain di luar, banyak bermain dengan tenaga, banyak bermain dengan mental, emosi. So you guys have to be respect, because this is the real content guys. Kita This is the real content creator guys. It's not easy untuk membuat satu benda apa yang saya tengah buat sekarang. Betul. Bukan Nak saya stay tu susah bos. Nak stay. kerana of course kita harus keluarkan duit, keluarkan idea, keluarkan tenaga, mental harus jaga dengan mulut-mulut manusia di luar lagi. So memang makan masa banyak. So benda-benda ni memang harus, you guys have to be respect lah. Okay. So kita semua sayang dekat kalian yang selalu support. I really appreciate semua orang-orang yang baik Selalu lah. dalam mengucap dalam hati memang. Tak kisahlah. Saya tidak cakap pasal sesiapa, tetapi saya cakap ni secara general. Betul. Kenapa pakai topi warna pink? Dah ini aja yang ada. Itu kalau kau ada yang topi aku- lagi, kau bagi 1,000 biji. Aku pakai lah juga. Apa lagi nak tanya? Nak tanya apa? Cepat. Kahwin tak nak. Lagi? Apa lagi? Only Aisyah and Tim, betul. Jadi gimana ulang tahun bos? Kita buat Itulah, ini mana? tanya pasal dia mulu dah. Aku tak nak jawab dah. Aku rasa cara aku explain dah betul-betul sampai. Dan kau jangan nak memaksa manusia sampai menguji mental orang. Aku dah tak mahu lagi guys. Jangan sampai risih orang lain guys. Yes. So you have to be respect lah. You have to be respect another person.
Even her, you have to be respect, okay? I really respect. Okay, apa tadi? Kita ulang tahun macam mana pun? Sebab ni nak dekat dah Agustus. Apa? Agustus ulang tahun bos. Jadi tak kita Oh, buat August, insyaAllah. Aku tengah usahakan Nuska. Ada rezeki, insyaAllah tahun ni kita buat ulang tahun aku. Dah dekat ulang tahun aku 6 Dah Ogos. dekat lah bos. Sebenarnya kita dah mulai masuk bulan baru ni, dah prepare dah. Shit, Betul tak? Kena prepare dah. Tanggal berapa? Tanggal 6? dah dekat dah. Dekat 6 hari kita, 1 minggu dah masa. Nak prepare. Kita buat, okey, kita tanyalah satu buah perihal. Aku kalau ni jangan korang goreng lagi nanti. Kalaulah jadi. Plan aku rasa macam kalau tak di Jakarta, di Aceh. Ada 2 kemungkinan bos. Kalau kat aku, ataupun nak buat kat gedung atau dekat luar. Tak ada, kat Jakarta tak jadi. Tak jadi kat Jakarta. Tak terjadi. Dia antara dua. Benda ni kerana apa untuk aku dah agak berat nak buat event. Pertama sekali pasal izin lah. Betul. Pasal izin Betul. ni. Kau tengok itu hari aku buat event kat Medan, makan masa sampai 2 minggu untuk dapatkan satu Izin. Dan sebenarnya untuk dapatkan proses izin ni sebenarnya tak susah. Tetapi banyak orang, padahal aku contoh aku hantar Uska ni, Uska kau pergi Urus surat. jumpa ni, kau pergi urus surat. Dia tak nak. Uska pergi nak jumpa dengan Aisar. Kalau Aisar ni banyak kerja, kau faham? So aku pun terpaksa lah pergi. Aisar pergi. Ya, kenapa bang? Apa prosesnya? Okey, tenang aja, semua dah settle. Ya, dah pulang. Foto dulu. Dibawa isterinya, keluarga semua. Foto gini. Habis tu besoknya, oh bang, tak jadi bang, aku enggak mau tanggungjawab. Ujung-ujung tak boleh. Sebenarnya banyak di benda belakang layar yang terjadi. So itulah, macam dulu boleh lah buat event suka-suka. Tapi Betul. sekarang orang kan ramai. Alhamdulillah orang ramai. So nak tak nak memang kena ada izin tu. Kalau tak, susah nak jadi satu benda. Tiba-tiba jadi masalah, nanti lagi satu hal. Betul. Aku pula orang daripada luar negara pula. So contoh misalnya ni, dia antara dua je yang senang untuk jadi. Pertama kat Medan, kedua kat Aceh. Sebab Betul. kau orang Aceh. Betul. Kalau Medan, John. So dua orang, sebab karyawan aku daripada 2 provinsi ni. So itu yang senang handle guys. Itu yang senang handle sebab ada orang situ. Betul. So negara mana? Kau nak pilih Aceh ataupun Medan? Aku rasa Apa ayo come. Kita nak ni. Sebenarnya hati aku ada di Jakarta juga ada bos sebenarnya. Jakarta sebenarnya. Kat mana? Aku tak tahu kalau Jakarta nak buat mana. Itu yang saya juga. Tapi aku ada hati lah sedikit di Jakarta, faham tak? Ada hati sedikit di Jakarta. Cuman di Aceh lah, of course lah, lebih lah kalau aku kan bisa pulang kampung segala macam. Tapi aku di Jakarta ni ada hati juga. Sebab aku kasihan tengok banyak fan-fan yang effort, faham tak? Itu yang membuat aku kasihan lah. Kayak gitu. Cuba kalau aku duduk Aceh, semua effort juga. Betul juga. Dia sebab kat mana aku duduk. Betul juga. Okey lah, kita buat Aceh, kalian terbang ke Aceh semua. Cocok. Kalian terbang ke Aceh semua. Kau jangan tanya pasal ulang tahun orang lain. Kau tanya pasal ulang tahun aku lah. Soalan aku pasal ulang tahun aku. Kau tanya pasal ulang tahun dia pula. Mana aku tahu? Adik tu ulang tahun makcik ni, kakak ni. Faham tak? Untuk fansnya Fuji yang suka Aisar, untuk fansnya Aisar yang suka Fuji, ya, aku kasih saran aja, kalau misalkan Aisar live atau Fuji live, tolong jangan mention nama mereka berdua deh, ya, tolong. Ini aku bukan mau ngatur, bukan ngasih saran, takutnya mereka risih, ya, takutnya mereka risih guys. Ya kan, takutnya kedua belah pihak nih risih, takutnya mereka berpikir seperti ini, apaan sih, gue nih lagi ngomongin ini loh, udah sih gitu kan, takutnya risih gitu kan, takutnya risih gitu kan. Ya, ini aku cuma kasih saran aja kepada fansnya Aisar yang suka Fuji, kepada fansnya Fuji yang suka Aisar, aku ngasih saran aja, bukan mau ngatur, aku nggak ngatur, ngasih saran. Jangan bawa-bawa nama mereka berdua, ya tanyain aja hal yang lain gitu, tanyain aja mereka yang hal lain, buat mereka enjoy gitu kan, dengan live mereka, dengan keseruan mereka, buat aja mereka enjoy, jangan sampai membuat mereka risih, ya kan. Contohnya nih, contoh Fuji risih, contoh
aku juga mengikuti ya. Aku kan tipe orang yang mengikuti alur cerita yang ada ya. Aku kan tipe orang yang mengikuti alur cerita di media sosial gitu kan. Contohnya begini, ketika Fuji ditanyakan tentang Feral, ya kan, ditanyakan tentang Feral, ketus kan jawaban Fuji. Ya karena apa? Karena risih. Udah sih, gue ini lagi kerja, gue ini lagi dagang, nggak usah nanya-nanyain orang lain. Ya, akhirnya kan menjadi bola api yang kemana-mana, ngerti gak sih? Ya kan? Yang tadinya emang mereka berteman baik di belakang layar, tapi ditanyain melulu tentang itu, akhirnya kan mau nggak mau dong dia harus jawab begini, ya kan? Mau nggak mau dong dia harus jawab begitu, ya kan? Itu salah satu risihnya Fuji, ya kan? Jangan sampai nih Fuji lagi live jualan atau Fuji lagi live apa, kalian nanya tentang Aisar. Jangan guys, ya. Kalian nanya tentang Aisar, takutnya Fuji risih nih. Terus nanti si Fuji nyeletuk. Apa nyeletuk itu? Apa sih nyeletuk tuh bahasa Sundanya? Pokoknya ketus gitu, jawabannya ketus. Terus otomatis fansnya Aisar sakit hati. Akhirnya saling serang lagi. Betul nggak? Saling serang. Oh, sok cantik lah, inilah. Takutnya begitu, ya kan? Takutnya begitu loh. Ngerti nggak sih kalian? Ya pokoknya aku lagi nggak ngatur, aku cuma ngasih saran untuk fansnya Aisar yang suka Fuji, untuk fansnya Fuji yang suka Aisar, tolong dikontrol dulu, tolong hargai privasi mereka dulu, ya. Kalau mereka lihat dulu live-nya lagi ngapain, kalau live-nya live berbagi, ya kalian tanya tentang berbagi itu, live-nya ini tanyain yang berbagi, jangan masukin nama orang lain, takutnya risih. Udah itu aja, takutnya risih. Nanti kalau si Fujinya risih nih dengan nama Aisar, nanti fansnya Aisar marah, nggak terima sama Fuji, takutnya begitu. Ngerti nggak sih? Paham kan apa yang aku maksud? Terus nanti fansnya Fuji, makanya fansnya Aisar itu nggak usah begini, mengharap begini, ya kan? Ngerti kan apa yang gue maksud kan? Gue nggak mau ngatur, gue di sini nggak mau ngatur karena mereka dua anak baik, ya kan? Karena mereka dua anak baik nih, ya, yang baik lah, pokoknya baik semuanya menurut gue sih. Jadi tolong jangan sampai buat mereka risih. Ini bukan berarti gue mau ikut-ikutan nge-ship peran ya, bukan. Gue lebih menjaga nama baik Aisar di sini, oke? Gue lebih menjaga nama baik Aisar di sini. Apakah Aisar berjanji ketika dia menegaskan jika subscriber YouTube-nya mencapai 2 juta di tahun 2024, dia akan datang ke rumahnya Fuji? Itu bukan janji, itu namanya nazar. Baik, mari kita ulas apa perbedaan antara janji dengan nazar. Janji adalah niatan untuk melakukan sesuatu di depan orang yang menjadi objek dari perbuatan itu. Contoh, saya berkata kepada Tina, besok saya akan datang ke rumahmu. Ini janji, sebab diucapkan di depan orangnya sendiri. Ini beda dengan nazar, yaitu komitmen untuk melakukan sesuatu, tapi tidak diucapkan di depan orangnya. Entah itu di depan orang lain, atau diucapkan ketika tidak ada orang, yaitu kepada dirinya sendiri. Contoh, saya bicara di depan teman-teman saya. Hai teman-teman, besok saya akan datang ke rumah Tina. Ini namanya nazar mutlak, yaitu niatan untuk melakukan sesuatu tanpa dikait-kaitkan dengan sebuah kondisi atau prasyarat. Ada lagi nazar muqayyad, seperti ucapan saya berikut. Hai teman-teman, besok saya akan datang ke rumah Tina asalkan saya diterima sebagai pegawai Microsoft. Ini namanya nazar yang dikaitkan dengan sebuah kondisi atau prasyarat. Apa prasyaratnya? Saya diterima sebagai pegawai Microsoft, baru saya datang ke rumah Tina. Dan jika tidak tercapai atau tidak terpenuhi prasyaratnya, maka nazar itu batal dengan sendirinya. Dan teman-teman saya tidak bisa menuntut, kenapa kamu tidak datang ke rumah Tina? Saya bisa bilang, saya belum diterima sebagai pegawai Microsoft. Dan dalam hal ini saya tidak melanggar nazar yang telah saya ucapkan, karena prasyarat tidak terpenuhi. Begitu juga ucapan Aisar, saya akan datang ke rumah Fuji jika saya mencapai 2 juta subscriber di tahun 2024. Ini nazar.
Nadar apa? Nadar mukoyat. Nadar yang dikaitkan dengan sebuah kondisi atau prasyarat. Nah, pada tahun 2024, Aisar belum mencapai 2 juta subscriber YouTube-nya. Maka secara otomatis nadar itu batal. Karena kondisinya tidak tercapai. Karena prasyaratnya tidak terpenuhi. Maka aneh jika orang-orang kemudian menuntut Aisar untuk datang ke rumah Fuji, sedangkan prasyarat yang menjadi gantungan dari niat untuk melakukan perbuatan datang ke rumah Fuji itu tidak terpenuhi. Bukankah hal ini pelajaran fikih dasar tentang bedanya janji dengan nadar? Bahkan dalam tradisi pun hal itu juga diakui. Lagi pula lucunya, mengapa janji seperti itu yang kemudian diburu-buru, dituntut untuk dilaksanakan oleh Aisar, dan bukannya sesuatu yang lebih esensial yang terkait dengan manfaat untuk bangsa ini, yang jelas-jelas janji itu ditulis di dalam bionya Aisar, yaitu misi membantu rakyat Indonesia. Mengapa bukan ini yang dikejar-kejar? Atau jikapun kalian beranggapan bahwa itu adalah janji, ada janji yang lebih penting untuk disuarakan di media sosial, yaitu janji para pejabat kepada rakyat negeri ini ketika menjelang pemilihan umum. Janji untuk membangun fasilitas kesehatan gratis, janji untuk menaikkan gaji guru, janji untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini justru lebih penting untuk dituntut dan disuarakan di media sosial daripada sekedar menagih janji. Menurut tanggapan kalian, dari seorang pemuda untuk datang ke rumah seorang gadis, pentingnya bagi rakyat Indonesia ini apa? Waraskah? Nah, oke teman semuanya, para fan Aisar Khalid dimanapun berada. Jadi itulah barusan ya video reaction yang biasa saya sajikan terkait dimana tadi live Aisar Khalid bersama Uskah. Nah, dalam isi live-nya itu yang saya tangkap di situ ya, Aisar tuh membahas terkait kebiasaan warga Indonesia ya, orang-orang Indonesia. Dan juga yang tak kalah pentingnya yaitu Aisar membocorkan atau memberitahukan informasi acara ulang tahunnya Aisar Khalid sendiri, yaitu bulan Agustus ya, tanggal muda sepertinya ya kalau nggak salah dengar saya tadi. Dan ada 2 tempat teman semuanya, yaitu antara Aceh dan juga Jakarta. Wah, pilih mana ini teman semuanya ya, keren banget ya. Dan apa namanya, ada Kak Nanas yang mengomentari terkait apa namanya Aisar dan juga Fuji ya. Intinya pesan dari Kak Nanas itu jangan salah lapak lah intinya ya, biar supaya tidak risih ya, begitu ya. Jadi fan Aisar, fan Fuji yang suka Aisar jangan masuk ke live-nya Aisar komen gini. Jadi fan-nya Aisar yang suka Fuji jangan masuk ke Fuji komen yang gini ngetek gini ya, janganlah, supaya tidak risih teman-teman. Begitu ya katanya Kak Nanas. Dan yang terakhir di sini ada Pak Gilang Cempaka, luar biasa sekali Pak Gilang ini ya, memberikan apa ya, edukasi lagi dan ilmu pengetahuan lah ya, antara perbandingan nazar dan juga janji. Wah, saya baru tahu itu semuanya ya, luar biasa ya. Membahas terkait Fuji ya, terkait pencapaian subscriber ya, akun channel YouTube-nya Aisar Khalid ya, kita yang tembus 2 juta subscriber di tahun 2025. 2024 dia nazarnya akan ke rumahnya si Fuji, tapi kan tidak tidak tercapai waktu itu ya, nggak jadi teman-teman. Begitu ya infonya dari Pak Gilang Cempaka ya, keren banget teman-teman. Oke, bagaimana dari teman semuanya, para netizen dan juga para fan Aisar dan juga fan Fuji? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.